Badai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK masih belum berhenti menerpa para pekerja Indonesia. Namun PHK bukan akhir segalanya. Lalu bagaimana bangkit kembali dan membangun karir setelah terkena PHK? Berikut perbincangan dengan career coach atau konsultan karir Teddy Diego dalam Cuanomics. Setelah terkena PHK, cara membangun kembali karir gitu. Oke, pasti mengacu pada pengalaman dan skill yang dimiliki ya. Jadi kan opsinya adalah bisa meneruskan karir yang sudah ada, baik itu ke jenjang yang sama atau ke jenjang yang lebih tinggi, atau mencoba jalur lain tapi berbekal skill yang sudah dimiliki kan. Nah contoh misalnya kalau misalnya kita mau kembali lagi ke dunia kerja gitu ya, ya kita harus lihat kebutuhan di dunia kerja sekarang seperti apa. Kadang kita ngerasa bahwa kalau kalau kita udah senior kayak udah berhenti nih, kita udah sulit. Banyak pertanyaan juga ke saya dari klien-klien yang usianya sudah di atas 40 misalnya gitu ya. Pertanyaannya kan, coach apakah saya kalau di usia segini masih bisa dapat kerja? Saya selalu bilang kesempatan itu selalu ada dan tergantung dari bagaimana kita mau mengusahakannya kalau menurut saya. Contoh misalnya eh, menggunakan relasi. Mungkin kalau misalnya kita hanya sekedar lihat lowongan kerja, pasti hopeless orang-orang yang di usia 40 ke atas gitu ya. Karena batasan usia yang mungkin sekarang pemerintah sudah mulai mencoba untuk mengurangi, Melonggarkan ya. melonggarkan ya. Dan jangan pernah takut kalau menurut saya sih ketika bahkan ketika melihat sebuah lowongan itu ada batasan usia, sementara kita punya gap usia yang tidak sesuai dengan requirement-nya untuk mencoba menawarkan diri sebetulnya. Taruh aja CV-nya gitu. Benar, untuk mencoba. Karena perusahaan itu sebenarnya kan ada dua ya. Kalau saya mengkategorikannya dari pengalaman saya mengamati dunia kerja ya. Ada perusahaan yang menjadikan batasan usia itu sebagai salah satu mandatory requirement. Jadi memang harus yang dicari usia segitu ya. Tapi ada juga yang cukup fleksibel dengan itu. Nah, kebetulan saya pernah ada di uh, perusahaan dan pernah merekrut orang dengan requirement yang seperti itu. Jadi, oh, usianya lewat nih, tapi ada hal apa yang dia punya yang bisa mengcover usia itu. Misalnya dari pengalamannya dan lain sebagainya. Dan biasanya pertanyaan berikutnya adalah kalau dia uh, di pengalaman atau di usia itu kira-kira misalnya ada penyesuaian gaji kira-kira mau nggak? Nah biasanya itu juga. Jadi kalau teman-teman senior misalnya mau cari kerja lagi, it's okay coba menawarkan diri. Tapi mungkin antisipasinya adalah ada adjustment. Kalau misalnya dari perusahaan itu ternyata requirement-nya orang-orang yang usianya lebih muda karena pasti mereka akan menyesuaikan dengan budgetnya kan. Nah jadi adjustment-nya paling di situ. Ya. Nah opsi pertama itu atau yang kedua mencari posisi yang di atasnya. Karena kadang orang di dalam berkarir itu lupa bahwa karir itu harus seperti tangga kan. Kita nggak bisa stuck di satu level yang sama terus menerus. Cara menulisnya di CV dan ketika dia wawancara, kan Sebenarnya kalau kadang tuh kita berpikir iya, ketika terkena PHK adalah orang yang tidak terpilih lagi kan takut kesannya ya gitu. kan, kesannya Kesannya takut tuh tersingkirkan ya, kan orang yang tersisih. tersingkirkan dan jadinya takutnya itu malah menjadi kelemahannya gitu di Ya. pekerjaan berikutnya. Nah, ini juga miskonsep dalam proses rekrut yang mungkin teman-teman banyak perlu lebih tepat memahaminya ya. Ketakutan tentang penilaian ya, tentang judgement dari perusahaan ketika kita di PHK atau ketika kita misalnya melakukan kesalahan atau ketika kita memiliki sebuah kekurangan, sebetulnya jangan dijadikan sebagai satu hambatan untuk kita mencoba atau untuk kita mendapatkan pekerjaan baru. Jangan sampai itu masuk ke dalam mindset kita. Terus kita merasa bahwa, oh ini loh yang bikin saya jadi nggak keterima karena saya kemarin habis di PHK. Jadi dianggap oleh perusahaan, oh saya ini orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang tidak tidak bisa memenuhi ekspektasi sehingga saya ikut disingkirkan. Nah ini tuh harus dibuang jauh-jauh dari mindset dulu pertama. Jadi konsep tentang di PHK berarti kita orang yang apa disisihkan itu singkirin dulu. Itu pertama. Nah, yang kedua,
ditulis di CV-nya ya tidak ada hal yang spesial, tulis saja pengalaman kita seperti biasanya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya? Informasikan apa yang kita kerjakan di situ. Selama kita bekerja, kalau misalnya memang ada prestasi di situ kita juga cantumkan. Nah, yang menarik itu ketika kita bicara wawancara. Ya. Nah, wawancara itu kan menariknya adalah ketika ditanya kenapa kita berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Kalau konteksnya adalah PHK, nah PHK ini sebetulnya konteksnya luas ya. PHK itu ada yang PHK-nya memang karena kebijakan dari si perusahaan, misalnya efisiensi, atau perusahaannya melakukan merger sehingga ada divisi yang akhirnya harus di stop dan lain sebagainya. Nah, ketika PHK itu disebabkan oleh kebijakan-kebijakan perusahaan yang dilakukan secara struktur, sebetulnya menjawab apa adanya itu nggak masalah. Jadi kasih tahu aja misalnya memang, oh ya saya terdampak PHK karena perusahaan kemarin melakukan efisiensi. Sampaikan apa adanya.